Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Sip Eduen, channel seputar pendidikan, tutorial, dan hiburan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara berdasarkan pengalaman, yaitu LK 3.1 menyusun best practice atau praktek baik. Nah, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Saya doakan semoga diberi kesehatan, rezekinya lancar, dan pada teman-teman yang saat ini melaksanakan PPG, jangan lupa tetap bahagia, jaga kesehatan. Semoga lulus 100%. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Nah, pada menyusun best practice ini atau praktek baik, yaitu teman-teman itu mengambil salah satu praktek atau PPL atau rencana aksi teman-teman yang dirasa yang terbaik dari praktek-praktek yang lain. Jadi teman-teman itu tidak harus masukkan semua, jadi pilih salah satu saja praktek yang baik, yang dianggap paling baik. Nah, menyusun cerita praktek baik ini, best practice ini, menggunakan metode STAR, yaitu S-nya situasi, T-nya tantangan, A-nya aksi, R-nya refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi masalah siswa dalam pembelajaran. Jadi, best practice ini hampir sama dengan artikel atau jurnal ataupun abstrak, akan tetapi dikemas dalam format yang berbeda, yaitu dengan menggunakan metode STAR ini. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu lokasi. Jadi lokasi ini disesuaikan dengan lokasi SD teman-teman. Untuk lingkup pendidikan, yaitu sekolah dasar atau SMP atau SMA, jadi disesuaikan. Tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai ini yaitu berdasarkan LK. LK bisa diambil dari LK 1.1 ataupun LK yang lain. Yaitu di sini contoh yang saya ambil itu best practice saya tentang meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, jadi masih ada keterkaitan. Nah, di sini saya menggunakan materi rangkaian listrik pada pelajaran IPA kelas 6. Jadi masih sama dengan LK 1.1 dari LK yang pertama. Penulis yaitu peserta PPG. Tanggalnya itu pada tanggal saat teman-teman melaksanakan aksi, yaitu tanggal berapa. Aksi yang terbaik yang diambil itu disesuaikan. Kemudian situasi. Nah, situasi ini kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Jadi di sini dijelaskan latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini adalah, nah ini masih ada keterkaitan dengan LK-LK sebelumnya. Guru belum menggunakan model pembelajaran inovatif. Guru kurang kreatif dalam menggunakan media pembelajaran. Jadi hampir sama dengan solusi atau masalah kemarin. Nah, dari kedua poin di atas dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini motivasi belajar siswa itu rendah. Itu karena model yang digunakan guru kurang inovatif dan media kurang menarik. Jadi siswa itu cenderung motivasinya rendah. Nah,
Kemudian praktek pembelajaran ini penting apa enggak? Nah, menurut saya penting itu dijabarkan karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama sehingga praktek baik ini diharapkan mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru yang lain. Kemudian di sini juga dijelaskan saya berperan sebagai guru, tanggung jawabnya itu dijelaskan juga melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan model pembelajaran yang dipadukan dengan media yang tepat. Itu harapannya juga dijelaskan, harapannya itu hasil belajar siswa, motivasi belajar siswa itu meningkat, tercapai sesuai judulnya tadi. Kemudian tantangan selama praktek itu seperti apa dijelaskan, apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat, itu dijelaskan. Dari hasil analisis kajian literatur, wawancara, ini sama seperti LK-LK sebelumnya, jadi tinggal copy paste saja dari LK 2.1 ataupun 1.2, jadi kan sama saja. Nah, dilihat dari kedua tantangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ini untuk yang paragraf ini yaitu menggunakan kata-kata dari teman-teman semua, yaitu itu dijabarkan sendiri dengan kata-kata yang baik, bahasa yang baik. Nah, saya ulangi, dilihat dari kedua tantangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi guru adalah kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional. Sedangkan siswa adalah motivasi belajar. Sebelum melaksanakan kegiatan, penulis melakukan serangkaian kegiatan seperti wawancara dengan melibatkan beberapa narasumber. Nah, di sini tantangan saya yaitu tantangan pedagogik dan profesional itu. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan, untuk mengatasinya itu melakukan wawancara tersebut. Jadi untuk tantangan ini ya tidak harus sama persis. Jadi yang teman-teman anggap menjadi tantangan itu bisa dimasukkan. Kemudian aksi. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut? Nah, langkah-langkah ini teman-teman jabarkan mulai dari pemilihan media, strateginya, prosesnya. Contoh pemilihan media. Nah, di sini saya mencari media, menyiapkannya yang berbasis teknologi seperti e-book, video YouTube, PowerPoint, kemudian peralatan praktek siswa itu disiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya prosesnya penggunaan media itu seperti apa, kemudian sumber-sumber yang diperlukan dari video YouTube itu di-download dulu, e-booknya dibuat, dan menyiapkan peralatan praktek. Yang kedua yaitu pemilihan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran yang teman-teman pilih itu nantinya dimasukkan di sini, strateginya seperti apa, prosesnya, sintak-sintaknya itu ditulis, sintak PBL contohnya seperti ini itu ditulis. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode. Sumber daya itu ya jelas guru dan siswanya. Yang terakhir refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan?
apa yang menjadi faktor keberhasilan, apa yang menjadi faktor ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Nah, itu dijabarkan di sini. Dampaknya dari model pembelajaran itu seperti apa? Itu ditulis. Contohnya di sini yang semula siswa motivasinya rendah itu bisa meningkat. Contohnya dampak baik. Nah, respon siswa itu seperti apa? Senang, aktif. Kemudian faktor keberhasilannya itu seperti apa? Ya, seperti di rencana evaluasi kemarin kan sudah dijelaskan, itu bisa melakukan survei, observasi kepada siswa. Nah, kemudian dilihat dari pekerjaan siswanya itu seperti apa. Nah, itu merupakan faktor keberhasilan. Nah, pembelajaran yang bisa diambil. Nah, jadi di sini contohnya guru lebih kreatif, inovatif dalam pemilihan model dan media pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan optimal. Dan diharapkan model pembelajaran seperti POBL ini dapat menginspirasi teman-teman guru yang lain dan juga dapat diterapkan di semua jenjang dan semoga bermanfaat. Nah, untuk yang terakhir ini yaitu dokumentasi kegiatannya. Ini saya memberikan contoh dokumentasi kegiatan yaitu rangkaian listrik siswa, kemudian lembar pekerjaan siswa. Itu sebagai bukti pendukung saja. Demikianlah best practice. Jadi, jika diibaratkan best practice itu hampir sama kita skripsi membuat PTK seperti itu. Hanya saja ini lebih diperinci, lebih spesifik lagi dengan menggunakan metode STAR ini. Nah, ibaratnya situasi ini bisa bab 1, kemudian tantangan ini menjadi bab 2, aksi ini bab 3, kemudian hasilnya itu di bab 4. Jadi kurang lebih sama, teman-teman. Jika ini membantu, jangan lupa untuk tinggalkan jejak, klik subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang. Saya doakan kembali agar teman-teman yang saat ini berjuang PPG semoga lancar, lulus, diberikan kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.